orang-orang Nganjuk, pengusaha-pengusaha Nganjuk seperti pengalaman kita yang Jolotundo itu Pemda, PKS dengan Perhutani. Terus kemudian di situ yang menjalankan dari pihak swasta. Maka muncullah yang namanya Jolotundo. Dan itu rame, Mas. Kadang-kadang saya punya pikir, ini daripada orang kita yang mungkin setengah-setengah dan mungkin juga nggak ngerti goalnya wisata misalnya, kita joinkan dengan pihak lain. Orang Nganjuk itu filosofinya begini, Mas. Nganjuk itu berasal dari anjuk ladang. Anjuk itu kemenangan, ladang itu tanah. Berarti kalau kita itu lahir di Nganjuk, termasuk saya, Mas. Saya kan lahirnya di Nganjuk. Berarti lahir dari tanah kemenangan. Berarti apa? Harus punya mental juara. Mental kita harus tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bertemu dengan saya Tri Mulyono, pemimpin redaksi Tribun Jatim Network. Tribuners dan pemirsa harian Surya dimanapun berada. Tahun ini Kabupaten Nganjuk genap 1088 tahun. Sekarang saya kedatangan tamu istimewa ini. Beliau adalah Bupati Nganjuk, Bapak Marhain Jumadi, Dr. Marhain Jumadi yang akrab kita Kang sapa Kang Marhain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sehat. Ini Mas Ono atau Kang Ono atau boleh pakai Cak Ono. Oh, Cak Ono ya. Pak Terima kasih sekali. Tagline hari jadi Nganjuk tahun ini adalah Nganjuk melesat, maju dan sejahtera. Ini tiga kata kunci itu. Dan kita ingin tahu nih tanda-tanda apakah Nganjuk sudah maju atau sudah sejahtera seperti apa? Silakan, Pak. Iya begini, Mas. Tagline kita itu bagaimana kita ini targetnya apa? Nganjuk harus melesat. Iya. Periode saya pertama dulu itu Nganjuk bangkit. Karena apa? Waktu itu ada COVID, hampir 2 tahun, terus kemudian ada permasalahan di birokrasi kita. Maka tagline saya bagaimana cara bisa membangkitkan orang Nganjuk, semangat orang Nganjuk, maka saya menggunakan tagline Nganjuk bangkit itu. Kalau sudah bangkit, insya Allah untuk periode kedua ini sudah tidak ada COVID, tidak ada masalah apa-apa. Ayo kita saatnya Nganjuk apa? Melesat. Perkembangan apapun harus kita buat melesat. Dan itu indikatornya apa? Semua pekerjaan harus kita lakukan dengan sat-set. Buat sat-set seperti itu. Kang Marhain, kalau ngelihat angka-angka sih memang cukup menggembirakan ya. Kalau lihat indeks pembangunan manusia di Nganjuk itu sekarang sudah 75,24. Ini meningkat dari 2023 yang baru 74,70. Lalu pertumbuhan ekonomi di 2023 itu bahkan sampai 5,4% kalau nggak salah ya Pak Kang Marhain gitu. Tahun 2024 memang sempat turun sedikit, kemungkinan memang faktor ekonomi global itu. Rahasianya apa Kang Marhain sehingga pertumbuhan ekonomi PMD Nganjuk kok lumayan bagus ya dari tahun? Memang gini, Cak Ono. Bagaimana mimpi kita kalau untuk Nganjuk biar sejahtera itu kata kuncinya apa? Harus ekonomi yang harus kita genjot ya. Kalau ekonominya bagus maka akan berefek kemana-mana. Istilah saya multi level atau mungkin multi efek ya, ada multi efeknya kemana-mana sehingga betul-betul kalau pertumbuhan ekonomi nanti kesejahteraan akan naik, IPM akan naik, terus kemudian stunting juga akan naik. Indikator-indikator di IQ-nya pasti akan naik semuanya. Sehingga kita genjot di pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tatkala kita bisa mencapai apa? Harus memberikan kemudahan-kemudahan. Kemudahan-kemudahan dalam investasi, kemudian dalam untuk berusaha misalnya. Sekarang ini di periode saya pertama itu di akhir saya bentuk yang namanya KEN, Kawasan Ekonomi Nganjuk, di Ayani sekitarnya itu. Harapan saya apa? Kalau ekonomi terutama UMKM itu maju, maka Nganjuk akan cepat berkembang juga. Tidak hanya sekedar Ayani utama, tapi juga karena ini namanya kawasan dari daerah-daerah penyangga harus bagus juga. Terus kemudian yang kedua yaitu
kita bikinkan namanya apa? King, kawasan industri Nganjuk. Ya. Kawasan industri Nganjuk harapan kita apa? Pengangguran turun drastis. Ya. Kemudian ekonomi tentu. Ya. Kemiskinan juga akan turun pasti. Ya. Maka di dua hal King sama Ken ini simultan bareng-bareng kita genjot. Sehingga nanti hasilnya akan kelihatan. Termasuk nanti indeks pembangunan manusianya, IPM-nya. IPM-nya alhamdulillah tahun yang lalu ada 4 indikator ya IPM itu. Satu angka harapan hidup, kemudian rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan yang keempat pengeluaran per kapita, pendapatan per kapita. Alhamdulillah Mas, di Nganjuk itu PDRB-nya kurang lebih 31 sampai 32 triliun. Dalam 1 tahun ya. Dan pendapatan per kapita orang Nganjuk rata-rata 30 juta per tahun. Berarti ekuivalen dengan 2.500.000 tiap bulan per orang. Ya. UMK Nganjuk 2,2 juta. Nah, berarti kalau pendapatannya 2,5, UMK-nya 2,2, insya Allah indikator bahwa orang Nganjuk ya boleh dikatakan kesejahteraannya bagus lah kan begitu ya. Di atas rata-rata. Dan yang paling kita senang apa? Orang Nganjuk rata-rata orang dari luar senang hidup di Nganjuk Mas. Ya, indikatornya apa? Pejabat-pejabat yang pernah di Nganjuk itu, saya tidak ke luar kota tapi anak-anak saya sekolahnya di Nganjuk. Jadi, saya hidup di Nganjuk. Nah, gitu ya. Karena pengeluaran per kapita juga rendah, Mas. Pengeluaran per kapita Nganjuk itu hanya 1,1 juta. Konsumsi, pengeluaran konsumsi itu 580-an atau anggap aja kalau kita bulatkan 600 konsumsinya. Jadi kalau di Nganjuk itu makan murah, Mas. Yang non konsumsi kurang lebih ya 520-an. Sehingga di situ terlihat yang jenengan tanyakan tadi indikator kesejahteraan apa? Ya tadi satu tadi di PDRB-nya pendapatan per kapitanya, terus kemudian pengeluaran per kapita, maka di situ disimpulkan, oh Nganjuk hidupnya enak lah seperti itu. Kang Marin, di keberadaan tol Kertosono Ngawi ini kan diyakini sebagai salah satu ya penopang pertumbuhan ekonomi juga di kawasan Nganjuk dan sekitarnya gitu ya. Nah, apa yang dilakukan sejauh ini pemerintah Kabupaten Nganjuk agar keberadaan tol ini makin maksimal gitu, Mas? Memang gini, Mas. Tol itu punya fungsi mempercepat perjalanan ya. Dan itu kalau dari sisi ekonomi murni ya dirugikan, Mas. Cuma gitu. Jalan Persani. Mulai Mojokerto terus sampai Ngawi termasuk nanti Solo misalnya. Rumah makan misalnya. Rata-rata apa turun pasti pendapatan mereka. Karena apa? Tidak mampir. Orang nggak akan mau mampir misalnya lewat tol, misalnya mampir ke misalnya Mojokerto atau ke Jombang. Yang dulu kalau lewat jalan nasional pasti mampir, termasuk di Nganjuk itu. Maka dari sisi konsumsi kita rugi. Tapi di sisi lain, di sisi investasi. Investasi itu yang nilai tambahnya sangat bagus. Maka sekarang itu orang-orang misalnya di Surabaya, Sidoarjo, di Ring 1, Mojokerto, Gresik misalnya, banyak yang menginvestasikan di Nganjuk. Karena apa? Tadi UMK-nya masih murah gitu dibandingkan di Surabaya berapa sekarang? Sekarang sudah hampir 5 juta. Sudah 5 juta. Sekian. Kalau misalnya 4,5 atau kemudian ada yang 5 juta kan saya yakin 4,5-an lah ya. Sehingga ya mendingan di Nganjuk. Saya selalu kalau misalnya ketemu sama pengusaha, Pak, jenengan enak itu investasi di Nganjuk aja. Enggak. Saya basic saya orang marketing. Di Nganjuk kalau jenengan misalnya pabrik jenengan misalnya di sekitar Ring 1 misalnya Surabaya sebetulnya dijual kemudian dibelikan di Nganjuk bisa dapat 3
3 pabrik misalnya. Yang 3 pabrik lagi masih sisa untuk biaya tabungan, operasional. bukan loh tabungan. Untuk biaya operasional, biaya tiap bulan juga masih murah. Karena apa? Bisa menabung, bisa saving itu. Yang mungkin 4,5 di sana hanya 2,2 bisa separuh. Dan yang paling penting lagi apa? Insya Allah kalau di Nganjuk itu demo atau mungkin buruh dan seterusnya ya relatif aman. Bahkan karena karakter orang Nganjuk sendiri iya, apa tanda kutip menerima gitu ya, beda seneng. Saya juga seneng yang dulu misalnya ibu-ibu yang dulunya di rumah sekarang bisanya beliau-beliau bisa beraktivitas kerja, seneng. Jadi kan bisa persa nih di Nganjuk Utara itu daerah industri itu kalau pagi, siang, sore macet Mas, rame. Iya. Itu kan kebanggaan kita ya. Artinya apa kita puas? Ya belum. Kalau bisa ya namanya bupati itu tinggal pasti apa ya kesejahteraan betul-betul tadi. Nganjuk itu. Maka kita dorong untuk King juga kembang, Ken-nya juga kembang. Dan jadi kegiatan yang lain juga soal tol itu sebenarnya hanya salah satu prasyarat untuk pertumbuhan ekonomi suatu wilayah Pak. Tapi yang terpenting itu tadi ya suasana, investasi yang nyaman, biaya upah UMK yang terjangkau juga, itu salah satu. Termasuk murah. Tapi tahun ini kira-kira dengan isu resesi global, lalu ada efisiensi segala macam, Pak Bupati Kang Marhen melihatnya seperti apa? Tantangannya ke depan di tahun 2025 dan 4 tahun ke depan. Tentunya Mas, kembali lagi dengan kondisi ekonomi nasional, kondisi ekonomi makro kita, globalnya seperti ini, tentu pasti berpengaruh. Jauh DAK kita terpotong misalnya. Kena refocusing kurang lebih 50%, tentunya pasti pengaruh. Di seluruh kota, kabupaten, provinsi pasti pengaruh. Nah, sehingga apa? Kita aja harus kreatif ya. Maka ya kita dorong seperti saya di bupati ya pajak retribusi harus kita genjot. Harus kita asli daerah ya yang ya PAD-nya yang harus kita genjot. Kalau enggak ya repot. Nah, karena banyak terpotong. Termasuk fisik misalnya. Fisik itu kan juga gitu kan banyak berkurang juga ya. DAK fisik misalnya aja. Maka termasuk kegiatan-kegiatan Mas. Maka kita juga ngajak misalnya pihak swasta, masyarakat. Karena apalagi ini kaitannya dengan hari jadi Kabupaten Nganjuk. Hari jadi Nganjuk ya. Bukan Kabupaten Nganjuk tapi Nganjuk. Maka ayo bareng-bareng. Nah, kemarin misalnya kita buka bersama masyarakat bareng-bareng. Oke. Terus kemudian kita bikin agenda gerakan kerja bakti se-Kabupaten Nganjuk. Nah, nanti tanggal 27 ada kita syukuran, sedekah bumi, kita syukuran 1088 tumpeng misalnya seperti itu. Jadi termasuk juga nanti kita serahkan yang namanya bedah rumah. Nah, tadi kembali lagi tidak mengurangi kegiatan-kegiatan mana yang kita bisa kita manage gitu. Kita boleh kurang lebih efisien tapi yang terkait kesejahteraan masyarakat tetap kita. Oh iya, ini yang saya selalu sampaikan kepada dinas-dinas. Kita itu harus menggunakan reformasi birokrasi tematik. Artinya apa? Uang berapapun, sak-rupiah pun harus betul-betul berdampak kepada masyarakat. Nah, sehingga ya, kalau bupatinya pengusaha marketing ini sorot iya, sehingga ya harus terukur ini Pak. Harus enak semua kita aja. Maka saya misalnya membenahi Jalan Ayani misalnya atas lampu-lampu. Ayo siapapun monggo. Silahkan beriklan di situ, misalnya seperti itu. Ada lampu-lampu. Ya mungkin makanya nanti Cak Ono kalau ke Nganjuk monggo. Sore-sore misalnya. Keren Pak. Sore malam nanti sambil jangan lupa ya sambil ngopi di sana lebih enak. Bersama-sama. Karena saya selalu katakan tagline saya itu Nganjuk ini milik kita bersama. Bukan miliknya bupati, bukan miliknya wakil bupati. Dan bukan miliknya perorangan, tapi milik kita bersama. Maka ayo kita sama-sama bangun. Nah, seperti itu Mas. Kang Marhen,
Salah satu pilar ekonomi di Nganjuk itu kan pertanian ya. Pertanian, ya. Nah, sekarang ini kan pemerintah pusat juga sedang menjalankan program makan bergizi gratis MBG. Kan harusnya kita harapannya itu kan MBG ini justru meningkatkan daya beli terutama di sektor pertanian. Sejauh ini seperti apa Kang Marin melihatnya? Memang program pemerintah pusat yang langsung bisa dirasakan itu Mas, membeli gabah kering panen itu ya, itu bagus itu langsung dirasakan oleh masyarakat ya. Katanya dengan swasembada pangan itu. Dan saya juga komunikasi dengan Bulog ya, sempat juga mungkin kalau kurang pas ya, kita biasanya juga kita juga siap dikritik, ya kita juga siap mengkritik, bisa seperti itu. Dan itu alhamdulillah bagus. Tapi untuk makan siang bergizi, Nganjuk gratis istilahnya MBG ya. Makan bergizi gratis ya. Itu juga di Nganjuk memang selama ini belum eksekusi ya. Masih uji coba ya. Mungkin uji coba juga belum sampai ke kita, sehingga nanti harapan kita juga memang seperti itu. Makan gratis bergizi itu harapan kita ya bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi, karena nanti makan sayuran apapun kan dari daerah ya. Dari Nganjuk ya. Terus kemudian nanti yang menjalankan ya orang Nganjuk, termasuk beras dan yang lain-lain ya. Ya harapan kita bisa berdampak betul makan itu. Baik, Kamarin, di luar sektor pertanian ya, kalau kita melihat di wilayah utara itu kan sekarang bermunculan tempat-tempat wisata kemarin di Nganjuk ya. Nah itu saya kira kok ini belum banyak juga ya, orang masih mohon maaf ya, masih fokusnya di Batu misalnya. Padahal secara suhu, secara pemandangan itu nggak kalah. Bisa dijelaskan potensi di sektor wisata di Kabupaten Nganjuk? Wisata itu ada beberapa jenis ya Mas ya. Nah, kalau di Nganjuk yang belum begitu banyak itu wisata minat khusus ya. Itu yang ada kan di Surabaya Mall dan seterusnya itu ya. Pelayanan-pelayanan yang lain-lain itu juga ya. Yang alam, kalau potensi wisata alam itu daerah selatan Mas. Oh selatan, sorry ya. Selatan itu ada yang baru, misalnya di Jolotundo, di daerah Loceret itu, ada Roro Kuning daerah itu. Terus kemudian di Ngetos itu juga ada Salam Judek ya. Kemudian yang banyak itu di Sawahan. Di Kecamatan Sawahan. Kecamatan Sawahan itu ada Sedudo, ada Bukit Surga. Terus kemudian, yang katanya bisa seperti di atas awan itu ya. Ada itu. Terus kemudian Watu Lawang misalnya. Banyak potensi-potensi yang selama ini kan memang yang ngerjakan Pemda atau Bumdes, sehingga tidak begitu brandingnya kurang itu. Maka nanti saya juga berharap orang-orang Nganjuk, pengusaha-pengusaha Nganjuk seperti pengalaman kita yang Jolotundo itu Pemda PKS dengan perhutani. Terus kemudian di situ yang menjalankan dari pihak swasta. Itu yang harapan kan seperti itu. Maka muncullah yang namanya Jolotundo. Dan itu rame Mas, rame sekali. Dan alhamdulillah pajak dia juga pemasukan pajak ke Pemda juga banyak. Maka kadang-kadang saya punya pikir, ini daripada orang kita yang mungkin setengah-setengah dan mungkin juga nggak ngerti goalnya wisata misalnya, kita joinkan dengan pihak lain. Pihak swasta. Jadi pemerintah swasta. kabupaten sebagai fasilitator. Nggih. Toh ujungnya nanti pendapatannya juga betul. Gitu ya. Itu ya kalau saya sebagai entrepreneur ya seperti itu. Tapi kalau yang daerah utara itu Semantok itu. Tapi Semantok pun juga wisata juga masih belum. Kemudian untuk pengairan juga masih sedikit, maka perlu ada fokus lagi untuk pengembangan Semantok misalnya seperti itu. Jadi kata kuncinya itu harusnya kolaborasi ya Pak. Betul. Pak Bupati ya, dengan harapan kita seperti itu. Maka saya kan punya jaringan diaspora, orang Nganjuk di rantau yang sukses misalnya aja seperti itu. Maka ayo silakan Pak mau investasi di Nganjuk. Ayo bareng-bareng monggo itu. Baik. Pak Kang Remahen, apa ya, Nganjuk itu kan juga dikenal kulinernya itu ya. Ada nasi tumpang, ada banyak hal gitu ya.
Nah, ini barangkali ada kiat khusus untuk membantu untuk meningkatkan sektor UMKM khususnya di bidang kuliner, Kang Marian. Iya, memang Mas. Kita harus memberikan contoh. Contoh misalnya di pendopo. Terus kemudian di ruang peringgitan saya misalnya terima tamu. Kalau termasuk dinas-dinas. Kita jangan beli bahan yang dari pabrikan. Makanan-makanan UMKM. Ya, harapan kita apa? UMKM bangga di situ. Terus kemudian yang kedua, UMKM itu pengalaman resesi dulu, yang tidak pernah kena dampak resesi itu ya UMKM. Maka UMKM yang kita dorong untuk maju ya. Maka Basyar UMKM, terus kemudian kita ikut gubernur, acara misalnya pameran UMKM, mengikuti kita ada kerjasama antar provinsi dan seterusnya, termasuk kita seperti itu termasuk misalnya kita di Jakarta misalnya seperti itu. Ya harapan kita ya UMKM itu jadi berkembang, tidak ke atas tapi ke samping harapan saya itu. Kalau ke atas UMKM pasti kalah dengan pabrikan yang gede-gede ya Mas ya. Ya harapan kita tidak jadi bagus ke atas tapi malah ke samping. Kalau ke samping apa yang biasa misalnya nggak usah jauh-jauh, dia punya teh poci misalnya, silahkan bikin teh poci, tapi jangan teh poci terus di branding jadi tinggi, terus kemudian akhirnya ya pasti kalah dengan yang atas. Satu modalnya masih kalah, sistemnya masih kalah, SDM-nya masih kalah. Maka teh poci itu silahkan bikin cabang misalnya di 20 kecamatan, kan lumayan. Jadi ngembangnya sekali lagi tidak ke atas tapi ke samping. Ke samping bagaimana? Dia yang punya satu ya dikembangkan dari misalnya 20 misalnya seperti itu. Tapi yang terpenting tadi disampaikan Kang Marian bahwa kita harus ngasih contoh ya. Produk-produk UMKM kita pakai gitu. Iya, betul. Harus seperti itu, Mas. Kalau enggak ya sama aja bohong. Kang Marian ini kan sudah bisa bilang ini periode kedua. Meskipun periode pertamanya kan PLT ya waktu itu ya. Ini periode kedua. Kira-kira setelah sekian tahun menjabat di Kabupaten Nganjuk ini, tantangan terberatnya sebagai bupati di Nganjuk itu apa sih, Kang Marian? Tantangan terberat bagaimana kita mengubah pola pikir ya Mas ya. Mindset ya. Mindset satu apa? Budaya mutu. Ya, budaya mutu ya. Bahasa yang kedua apa? Ya budaya kerja harus diubah, harus biasanya satset, tidak boleh lama-lama, seperti itu ya. Yang ketiga apa? Kaitan dengan karakter ini. Harapan mindset, saya itu yang pertama, yang kedua karakter. Ya karakter. Karakter apa? Orang Nganjuk itu filosofinya begini Mas. Nganjuk itu berasal dari anjuk ladang. Anjuk itu kemenangan, ladang itu tanah. Berarti kalau kita itu lahir di Nganjuk, termasuk saya Pak, saya kan lahirnya di Nganjuk. Berarti lahir dari tanah kemenangan. Berarti apa? Harus punya mental juara. Mental kita harus tangguh. Mental kita harus ya menang. Petarung gitu ya. Nah, itu yang harapan saya menjadi apa ya? Habit kita, menjadi karakter kita. Bahwa kita tidak boleh sambat. Bahwa kita ya bersyukur, apa saja bersyukur. Tapi kita harus tarung dulu, tandang dulu, misalnya seperti itu. Baru nanti, tidak boleh sambat. Orang Nganjuk tidak boleh sambat. Saya selalu katakan, nak kue sering sambat, perlu ditanyakan. Jenengan lahir dari tanah kemenangan, apa tanah sengketa? Guyonan. Apa tanah kuburan. Sehingga apa? Ya harus kita tanah kemenangan, harus kita punya mental tangguh seperti itu. Dan sejauh ini memang itu masih jadi PR. Ya, jadi PR. Sebenarnya kita punya sejarah nih, sebagai petarung pemenang. Tinggal kita membangkitkan itu ya. Betul. Termasuk kolaborasi Mas. Ini juga masih ya belum belum berhasil sama sekali ya. Baru beberapa organisasi, contoh misalnya. Di Nganjuk itu ada yang namanya paguyuban pengembang, yang properti itu loh. Itu bagus sekali. Saya kebetulan pembinanya. Ayo kalau ada apa-apa rukun ya. Jangan misalnya banting-bantingan harga, jual rumah. Coba dirundingkan.
Sehingga nanti apa? Betul-betul di hadapan masyarakat kita loh kompak. Masyarakat pengen rumah di mana? Oke, jangan Mary. Bisa seperti itu. Maka harapan saya seperti Mas, kompak. Yang ketiga kolaborasi. Kolaborasi. Karakternya kuat, semangatnya kuat. Yang ketiga itu kolaborasi. Iya betul, kolaborasi penting. Kita tidak akan mungkin bisa sendirian, tapi juga harus melibatkan yang lain. Kemarin, sekarang ini kan di era media sosial ya. Jadi ada Vimeo, no viral, no justice, segala macam gitu ya. Jadi orang itu secara langsung bisa mengungkapkan kekecewaannya, kritiknya itu. Nah, selama ini Kang Marhen sendiri melihat misalnya lebih banyak sektor apa yang menjadi kritikan dari netizen dan Anda merespon kritikan itu seperti apa, Kang Marhen? Gini Mas, memang betul sekarang itu masyarakat kan pinter ya, beda dengan dulu ya. Dan sekarang bisa langsung terakses begini. Maka dari itu pengalaman saya misalnya jalan rusak. Kemarin panen padi nggak diserap sama bulog misalnya, saya langsung turun. Kemarin juga itu ada. monitornya juga salah satunya memonitor dari cuitan para netizen itu. Betul. Termasuk juga saya punya sarana Mas, Madul Bupati. Madul Bupati itu ada aplikasi Pak? Ya? Semacam aplikasi. Ada aplikasi, ada yang langsung saya punya. Nomor handphone saya itu Mas, 2 nomor itu siapapun bisa terakses, sehingga laporan apa saja bisa masuk. Dan saya biasanya juga langsung kan, karena apa? Kita punya slogan Nganjuk Melesat itu caranya hanya satu, apa? Kita kerja sat. Termasuk saya harus bisa menunjukkan. Kemarin misalnya ada yang anak TK atau guru TK ditipu sama seseorang dari Jakarta, dari Bekasi misalnya. Ya kita kan advokasi, jangan kita ya. Yang kecil-kecil itu yang kecil-kecil itu. Ya. Termasuk jalan, sama seperti kalau misalnya ada Pak jalan saya rusak, boleh ditanami pisang? Oh boleh, silakan ditanami. Sehingga nanti saya juga akan ganti. Sampaikan kepada dinas PU ini loh, ada warga kita, yuk dan kerjaan yang cacat. Saya juga akan turun seperti itu. Apa saja, termasuk kemarin yang lagi hangat pupuk. Pupuk dijual di atas harga HET, headnya lebih tinggi. Saya nggak langsung makan itu. Saya langsung komunikasi dengan direkturnya Pupuk Indonesia. Besok mau ketemu juga di Nganjuk. Termasuk juga saya langsung nangani, enggak lewat ini enggak. Itu yang ya harapan kita apa? Ya harus memang seperti itu yang diharapkan oleh masyarakat itu. Kang Marhen tidak anti kritik gitu. Oh iya enggak. Nama saya itu Marhen. Itu yang jelek-jelek tanda kutip Kang Marhen. Tapi pasti ada juga dong masyarakat yang merasa bangga, seneng di bawah kepemimpinan Kang Marhen. Ada satu atau cerita yang membuat Kang Marhen merasa, oh ternyata dampak pembangunan kita di Nganjuk sudah begitu bagus. Barangkali bisa diceritakan. Kalau yang kita membuat Kang Marhen merasa, oh iya saya. Kalau kita itu kembali lagi, selalu kurang ya. Pemimpin itu jangan merasa lebih. Gitu. Oh gitu. Iya, jangan juga merasa bangga. Ya kita selalu kurang. Sehingga ada introspeksi. Oh iya, saya itu masih banyak yang kurang. Sehingga apa? Ya kita selalu memperbaiki diri. Jangan yang kita berbuat baik itu kadang-kadang ya dilupakan aja. Kan seperti itu. Kadang-kadang ada yang orang yang tuh, Pak aku ketemu sama jenengan. Loh kok Pak satu ingat ke jenengan apa? Dulu ada istri saya itu sakit. Dimasuk ke rumah sakit tidak bisa. Terus Bapak bantu untuk carikan kamar dan seterusnya. Meskipun itu Pak Marhen turun sendiri. Oh iya, jadi saya itu Pak teringat meskipun istri saya itu meninggal Pak. Ada kadang-kadang, aku selali ya. Oh ngaten nggih. Wis ngapunten sangat. Seperti kita tadi. Jangan lupa kalau saya selalu katakan meskipun saya benar salah saya mesti selalu minta maaf ke orang itu. Ya enak. Jadi paling enggak itu tetap
banyak positifnya lah itu, terutama di sektor kesehatan itu Pak. Yang memang saya tuh akan mimpi saya gini Mas. Maka Nganjuk sudah UHC. UHC 98%. Harus tahu UHC itu adalah Universal Health Covers, jadi coverage gitu, artinya kesehatan benar-benar gratis gitu ya. Di cover oleh Pemda. Kurang lebih 105 miliar Mas. Itu dari awal dulu saya sebelum Purna di periode pertama itu harus kita mulaikan. Maka tahun 2023 itu di awal tahun sudah UHC. Sehingga apa? Ya mimpi saya sederhana Mas. Nganjuk itu satu, kita ngomong sejahtera tadi. Ya mimpi. Maka mimpi itu kan tidak sekedar mimpinya sejahtera. Loh piye caranya mensejahterakan? Kita kan harus ada indikator yang jelas dan tahap-tahap yang jelas. Maka saya selalu katakan orang Nganjuk harus sehat walafiat dulu. Caranya sehat walafiat piye? Harus tadi Pemda harus ikut langsung mandegani untuk apa tadi? Bayar BPJS kesehatan. Oke. Harapannya apa? Wong Nganjuk sehat walafiat semua. Karena sakit sedikit, saya kemana-mana kampanye Mas. Bu, Pak, Nganjuk itu sudah UHC 98%. Jadi sakit apapun segera berobat. Kita bayarin lo larang. Saya begitu. Makanya loro sidik segera ke puskesmas, ke rumah sakit sudah gratis bisa seperti itu. Yang kedua harapan saya apa kalau sudah sehat walafiat umurnya panjang. Maka angka harapan hidup orang Nganjuk itu 75 tahun. Kan senang alhamdulillah bisa seperti itu. Sehingga apa? Angka harapan hidup 75 tahun orang-orang Nganjuk meninggal rata-rata 75 tahun rata-rata. Ada sing 80, ada sing 75 dan seterusnya misalnya. Ini kan menjadi kebanggaan. Di samping saya juga punya program yang namanya Posyandu Mas. Ada Posyandu remaja. Mereka sebelum nikah itu harus ikut posyandu kita. Tapi saya kadang-kadang juga ngajar bagaimana menjadi orang tua efektif, bagaimana menjadi suami istri yang baik. Misalnya. Ada kalau dia nikah itu dia hamil, ada posyandu ibu hamil. Nanti Pemda saya sebagai bupati harus menyediakan ojo sampai orang Nganjuk itu hamil kurang gizi, kurang vitamin, kurang zat besi dan seterusnya. Maka programnya juga harus ada. Bantuan-bantuan untuk orang hamil. Mereka kalau mungkin mau melahirkan harus dipastikan. Mereka sebelum melahirkan tidak boleh bayar. Nah, maka UHC itu memang betul-betul bagus. Jadi, untuk mulai sebelum lahir, saat lahir sudah dewasa, semuanya kita backup di kebijakan-kebijakan Mas. Jadi kalau misalnya tadi anak juga begitu. Ibu hamil saja suaminya yang menghamili, bupati yang harus tanggung jawab. Jangan sampai dia mikir mau melahirkan masih butuh biaya ini. Dulu orang tua kita kan seperti itu, Pak. Iya, betul. Harus melahirkan gak duit-duit. Kakak-kakak saya juga begitu. Melahirkan itu. Mau melahirkan bingung. Boleh duit, boleh utang dan sebagainya. Saya mimpi saya ojo sampai rakyatku masih mikirkan seperti itu. Ben fokus termasuk anaknya lahir. Nanti ada posyandu bayi 2000 hari itu misalnya seperti itu. Ya harapannya apa? Sehat terus. Sampai lansia misalnya seperti itu. Itu ya. Jadi kalau lihat cerita Kang Marit memang enaknya dari bupati ya salah satunya itu ya. Kebanggaan Mas. Bisa dulu yang kita nggak bisa lakukan kalau kita warga biasa kan nggak mungkin kita ngasih uang sekian miliar tuh biasa ya. Betul Mas. Itu yang kebanggaan kita yang bisa berbuat untuk. Kalau Cak Ono kan mungkin dari wajahnya kan kelihatan dari keluarga orang berada. Kalau saya itu marhen asli Pak, tidak sekedar marhen saja nama saya, tapi saya juga dari betul-betul marhen, orang marhen. Orang tua saya miskin, saya punya kakak perempuan 3 orang, cewek semua Mas. Nggak pernah sekolah Mas. Jangankan untuk sekolah, untuk makan aja keluarga susah. Maka saya marhen kecil saya itu wis pokoknya sejak kecil ya petarung. Pokoknya yo wani tok engko dipikir keri. Maka mimpi saya tatkala jadi orang ya jadi. Harus bisa menyenangkan kaum-kaum marhen itu tadi. Buruh, petani, uang-uang tukang becak dan sebagainya kan kaum-kaum marhen itu harus tercukupi. Apa sekarang sudah belum? Maka pemimpin itu harus selalu kurang.
Jangan merasa lebih, jangan merasa kita tuh hebat, belum. Maka jadi kita akan jadi selalu memperbaiki diri itu. Kemarin ini tadi beberapa kali disebutkan bahwa Nganjuk itu dari kata anjuk ladang tadi, tempat kemenangan. Nah ini mumpung masih suasana hari jadi Kota Nganjuk, Kabupaten Nganjuk ya, hari jadi Nganjuk. Ya, hari jadi Nganjuk. Perlu diceritakan Kang Marben, sebenarnya Nganjuk itu sejarahnya seperti apa di kejayaan di Mataram kuno itu, dan harapannya ke depan seperti apa? Nah, ini sebagai penutup obrolan kita. Memang gini, Mas. Memang sejarah hari jadi itu saya selalu sampaikan ada 3 hal yang menjadi pijakan kita. Ya. Kita lihat masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Nganjuk kurang lebih usianya 1088. Maka tumpeng paling tua ya Pak ya. Iya. Tumpeng nanti juga ada kita launching 1088 rumah layak huni DP 0 rupiah misalnya seperti itu. Nanti dalam akhir bulan ini misalnya seperti itu. Kita pembagian bedah rumah, 300 bedah rumah itu juga kita akan sampaikan, termasuk nanti ada parade jaranan misalnya Mas. Sehingga kita selalu ingat, perjuangan, semoga leluhur kita, orang tua kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kan harapan kita kan seperti itu. Kemudian tidak terasa 10 April 937 Masehi itu lahirnya Nganjuk, dan sekarang termasuk bukan tertua Mas, tertua nomor 3. Setelah Kediri, Pasuruan baru Nganjuk. Sehingga betul-betul kita selalu ingat. Maka kita tuh punya acara Mas yang namanya Manusuk Sima. Apa itu? Nah, Manusuk Sima itu bagaimana kita mengilustrasikan perjuangan leluhur kita, Empu Sendok, sebagai raja, salah satu raja Empu Anjuk Ladang, bagaimana babat alas dan perang melawan Sriwijaya itu loh. Sehingga mereka itu biar terinspirasi ini loh dulu itu. Maka kita wujudkan dalam semacam teatrikal gitu ilustrasi teater di pas hari tanggalnya yang sama itu kita namakan dengan Manusuk Sima itu yang dalam rangka selalu ingat ya. Kemudian yang akan datang yang sekarang seperti apa sekarang seperti apa Nganjuk, terus kemudian yang akan datang apa yang kita bisa petik ya tadi. Kita tidak usah belajar kemana-mana, keluar negeri kemana-mana. Nganjuk itu punya filosofi yang sangat kuat. Yang namanya tadi, Anjuk Ladang. Maka saya selalu katakan kalau jenengan kemenangan, gitu ya, saya selalu kalau sambutan itu selamat datang di bumi Anjuk Ladang. Tanah kemenangan. Artinya apa? Bahwa orang Nganjuk, ayo sekarang dan nanti harus semangatnya harus luar biasa, mentalnya mental menang, mentalnya mental juara, mentalnya adalah mental tangguh. Wis, jadi apapun kalau kita sungguh-sungguh kita tangguh pasti jadi. Apapun yang terjadi. Apapun yang mesti sukses gitu Mas. Harapan kita seperti itu. Jadi tentara, jadi misalnya jualan katakanlah sambal pecel misalnya, bisa sukses seperti itu. Baik, Tribuners, menarik sekali ya apa yang disampaikan Kang Marhen tadi. Ini kita kilas balik sejarah kejayaan Nganjuk sampai sekarang apa yang dilakukan dan kedepannya seperti apa tadi sudah dipaparkan secara gamblang oleh Kang Marhen. Kita berharap di hari jadi ke 1088 Kabupaten Nganjuk atau Nganjuk, Anjuk Ladang, Nganjuk akan menjadi kota pemenang seperti yang dicita-citakan oleh para pendirinya. Saya Tri Mulyono, mohon pamit undur diri, mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai ketemu dengan tokoh-tokoh berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sukses, Nganjuk melesat. Keren. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.